Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nuranggerini, NIM A710190077 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban terkait ujian akhir semester keamanan jaringan, yaitu analisis risiko keamanan terhadap perusahaan di bidang cloud computing. Keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Nah, langkah-langkah pencegahan ini membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan atau keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik ataupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Keamanan jaringan ini terdiri dari 3 kontrol, yaitu yang pertama administratif. Kontrol keamanan jaringan administrasi terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user seperti langkah autentikasi. Yang kedua adalah fisik, mencegah personil yang tidak berwenang untuk mendapat akses fisik. Yang ketiga adalah teknis, yaitu kontrol keamanan jaringan untuk melindungi data yang disimpan. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa kita akses di mana saja selama ada jaringan internet. Nah, saat ini konsep komputasi awan makin sering digunakan seiring kebutuhan pengguna untuk melakukan pekerjaan secara online. Contoh cloud computing yang umum digunakan adalah layanan penyimpanan file seperti Google Drive atau aplikasi pengolah kata seperti Google Docs. Selanjutnya yaitu fungsi cloud computing. Yang pertama yaitu menawarkan kemudahan skalabilitas. Yang kedua memudahkan akses data dan kolaborasi. Yang ketiga menyediakan sarana yang selalu up to date. Nah, yang pertama menawarkan kemudahan skalabilitas, yaitu dengan cloud computing menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya agar lebih praktis. Jadi kita tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang akan digunakan. Nah, selanjutnya memudahkan akses data dan kolaborasi. Jadi, layanan komputasi cloud ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Nah, dengan demikian, file-file kita selalu tersedia asal kita terhubung dengan internet. Kemudian untuk kolaborasi, sebagai contoh ketika kita menggunakan Google Sheets. Nah, kita dan semisal rekan kerja bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung untuk kita yang sedang bekerja dari rumah. Kemudian menyediakan sarana yang selalu up to date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya, memperbarui hardware dan software itu tidak murah. Selain itu, kita perlu menyisihkan waktu untuk instalasinya. Nah, beda halnya jika kita menggunakan cloud computing, penyedia layanan komputasi cloud selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, selanjutnya adalah terdapat layanan cloud computing, yaitu yang pertama software as a service, lalu infrastruktur as a service, dan platform as a service. Software as a service atau SaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai, sebab pengguna SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update karena developer penyedia layananlah yang melakukannya. Nah, salah satu contoh SaaS ini adalah Office 365 yang menawarkan aplikasi-aplikasi Microsoft Office yang bisa diakses melalui browser. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur as a service.
Berbeda dengan SaaS yang berupa aplikasi siap pakai, IaaS merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server. Nah, server IaaS tersedia dalam spesifikasi yang berbeda-beda, jadi pengguna bisa memilih yang sesuai kebutuhannya. Umumnya, pengguna juga boleh memilih sistem operasi dari jenis virtualisasi untuk server mereka. Tanpa IaaS, pengguna harus membuat server sendiri. Ini tentunya mahal dan repot, terutama saat pengguna perlu menambah sumber daya untuk servernya. Nah, contohnya ini adalah Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Lalu yang ketiga, platform as a service. Jenis cloud computing ini menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia, sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Tanpa layanan PaaS, proses pembuatan dan uji coba aplikasi cukup repot, sebab developer harus memiliki sejumlah perangkat komputasi dengan sistem operasi yang berbeda. Nah, contohnya adalah Google App Engine dan Oracle Cloud Platform. Lalu terdapat karakteristik cloud computing. Di sini terdapat 5 karakteristik cloud computing, yaitu yang pertama on-demand self-service, yang kedua broad network access, yang ketiga resource pooling, yang keempat rapid elasticity, lalu yang kelima measured service. Nah, yang pertama on-demand self-service. On-demand self-service ini pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya, tanpa interaksi dari pihak layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Kemudian broad network access. Nah, akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Kemudian terdapat resource pooling, yaitu sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya, Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunaannya. Kemudian rapid elasticity, yaitu kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu measured service, yaitu sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Selanjutnya terdapat kelebihan cloud computing, yaitu yang pertama lebih efisien dalam pengelolaan data, menyediakan enkripsi yang sangat kuat dari informasi. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan parameter keamanan datanya. Kemudian yang keempat, menyediakan metode yang terorganisir yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang kelima, menyediakan sistem canggih checks dan balance. Yang keenam, menghindari kemampuan bagi penyerang untuk beradaptasi. Yang ketujuh, menyediakan banyak kontrol pengguna. Yang kedelapan, menghemat bandwidth jaringan. Dan yang kesembilan, kecepatan data yang cepat mudah dicapai. Kemudian terdapat kekurangan dan resiko cloud computing, yaitu yang pertama, kesalahan dan bug yang sulit untuk ditemukan dan diperbaiki. Yang kedua, layanan dapat menjadi macet dengan mengalihkan informasi. Yang ketiga, sistem hanya preventif sehingga tidak melindungi terhadap penyerang agresif. Yang terakhir, harga menjadi mahal jika diimplementasikan dalam jaringan yang besar. Kemudian terdapat resiko keamanan pada cloud computing, yaitu yang pertama, jika provider penyedia jasa cloud computing mengalami kebangkrutan atau adanya kerusakan secara fisik pada perusahaan akibat bencana alam sehingga server berhenti bekerja yang menyebabkan data hilang. Yang kedua, pihak lain yang memungkinkan memiliki hak akses ke server sehingga mengancam kerahasiaan data user. Yang ketiga, kegagalan provider dalam melakukan perawatan infrastruktur dan fisik access control. Kemudian resiko keamanan pada cloud computing selanjutnya adalah
Adapun terjadinya kebocoran data serta hilangnya kerahasiaan data yang bersifat privasi, yaitu hacker sering menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari suatu perusahaan tertentu. Nah, beberapa teknik yang sering digunakan oleh para hacker dalam membobol data yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, denial of service adalah jenis serangan yang tujuannya adalah mencegah pengguna yang sesungguhnya menikmati layanan yang diberikan server. Yang kedua, IP spoofing merupakan salah satu teknik untuk menyusup ke dalam suatu sistem komputer. Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan pemalsuan IP penyerang atau attacker. Kemudian yang ketiga yaitu port scanning adalah suatu kegiatan atau aktivitas atau proses untuk mencari dan melihat serta meneliti port pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya. Kemudian terdapat proses antisipasi keamanan data, yaitu terdapat beberapa langkah atau tips yang bisa dilakukan oleh user penyewa jasa cloud computing dalam mengamankan datanya, yaitu diantaranya yang pertama, pemilihan provider. Penyedia layanan jasa cloud computing sebaiknya memiliki reputasi yang baik. Sejarah dan keberlanjutan perusahaan untuk kedepannya harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Yang kedua, provider harus bertanggung jawab dalam hal penanganan informasi milik user. Provider harus dapat mengatasi backup jika terjadi kegagalan atau kerusakan data. Kinerja dalam melakukan backup, responan pemulihan harus benar-benar teruji. Kemudian yang ketiga yaitu provider harus memberi jaminan perlindungan hak milik, intelektual, dan kerahasiaan atas informasi yang dimiliki oleh usernya. Kemudian terdapat penanganan ancaman keamanan data, yaitu yang pertama melakukan off-site backup data secara rutin atau menyewa provider cloud. Kedua, di luar penyedia layanan cloud yang digunakan untuk mengantisipasi jika provider penyedia jasa layanan cloud mengalami down. Gangguan yang menyebabkan data tidak dapat diselamatkan. Yang kedua yaitu melakukan enkripsi untuk data-data yang disimpan menggunakan kunci enkripsi di luar cloud sehingga kerahasiaan data tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu memeriksa proses dan standarisasi keamanan yang digunakan oleh provider cloud untuk mencegah kegagalan pengamanan jaringan. Sekian presentasi hasil UAS keamanan jaringan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.